Bismillah. Hari ini Rabu 2 Januari 2013 bertepatan dengan 20 Safar. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwanina dan ikhwati fillah yang tertulis di dakwah tauhid. Dan ma'ruf sistem pertanyaan tidak akan kami baca semuanya. Adapun teks pertanyaan secara detail bisa dilihat di grup dakwah tauhid di layangan bergambar. Maka soal yang pertama ataupun soal yang ke-11 dari Mutakin Said, yang mana dia menyatakan atau menanyakan ada seseorang yang tidak ikut sholat berjamaah dalam sholatul isya sengaja, dikarenakan masjid-masjid yang ada semuanya melaksanakan sholat di waktu sholatul isya. Tapi di hadis yang lain kata dia menyatakan bahwa salat isya itu sebaiknya diakhirkan menjadi sepertiga malam yang pertama, seperti jam 10 ataupun jam 11. Maka bagaimana jawabannya? Maka kita jawab biiznillah bitaufiqihi wa ilmihi. Permasalahan salatul isya telah ditentukan oleh Rasulnya bahwa salatul isya selesai habis waktunya dengan masuknya tengah malam, seperti di Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fa idza salaitumul isya fa inna waqtaha ila nisfil lail. Maka jika kamu melaksanakan salat isya, maka batas terakhir dari salat isya tersebut dengan masuknya tengah malam. Adapun tentang permasalahan bolehnya ataupun sunnahnya diakhirkan menjadi sepertiga malam, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah di Muslim juga. Beliau berkata, "A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailatin hatta dhahaba amatul lail wa hatta nama ahlul masjid, thumma kharaja fa shalla fa qala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengakhirkan suatu malam untuk melaksanakan sholat isya sampai-sampai habis sholat isya itu waktunya, ini mendekati tengah malam, dan sampai-sampai orang yang ada di masjid dari para makmum, dari para sahabat semuanya pada tidur. Kemudian keluar Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada para sahabatnya, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Maka sebaik-baiknya waktu sholatul isya itu adalah sekarang, jika tidak membuat berat pada umatku. Maka permasalahan salatul isya yang diakhirkan tadi dikembalikan kepada kemaslahatan umat. Kalau tidak ada madarat, maka lebih baik dilakukan di akhir, sesuai dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada para makmum, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak melaksanakannya dalam keadaan kontinu di waktu jam 10 ataupun jam 11. Mana dalilnya? Seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, wal isya'a ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuajjil, kana idza ra'ahum idijtama'u ajjala wa idza ra'ahum qad abta'u akhara. Maka Nabi Muhammad SAW tidak kontinu mengakhirkan, dikarenakan itu yang terbaik, tetapi dikembalikan kepada para makmum. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang salat isya itu diakhirkan dan dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan dikedepankan di sini bukan maknanya menjadi sebelum maghrib atau sebelum masuk isya, tidak. Tetapi salat isya seperti keumuman orang. Maka Nabi Muhammad SAW mengembalikan semuanya kepada para makmum. Jika telah berkumpul para makmum, maka didirikan salat secara langsung. Dan jika makmum terlambat, maka diakhirkanlah menjadi sepertiga malam terakhir. Ini yang menjadi asas pendalilan permasalahan salat isya tentang waktu, dan sebaik-baiknya dilakukan berjamaah di mendekati akhir waktunya, sekitar jam 10 dan 11. Maka kita menjawab kepada permasalahan orang yang salat sendirian dikarenakan mengikuti sunnah. Adapun meninggalkan salat berjamaah dikarenakan
semua masjid-masjid yang ada, terutama di Indonesia, yang selain markas-markas thalabul ilm ataupun ma'had-ma'had thalabul ilm, maka mereka melaksanakan sholat berjamaah sekitar jam 7 ataupun jam 7.20, 30 dan sebagainya. Maka bagaimana permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut masuk kepada qawaid al-fiqhiyah. Disebutkan di sana tentang kaidah fa idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Maka jika terkumpul dalam suatu waktu yang sama tentang kebaikan-kebaikan, maka didahulukan kebaikan yang paling primer dan diakhirkan kebaikan yang sekunder dan yang setelahnya. Maknanya di sini kita masukkan contoh, misalnya jika seseorang yang terlambat bangun, pas bangun sudah masuk kepada azan yang kedua, maka dia bangun, masuk ke kamar mandi dan sebagainya, dia berwudu, dia ingin melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salatul fajr, yang mana itu adalah sunnah muakkadah, tetapi ditakutkan di masjid orang-orang mulai melaksanakan salat fajr. Maka mana yang didahulukan? Apakah mendahulukan salat sunat ataupun mendahulukan salat wajib? Maka kita jawab mendahulukan salat yang wajib, seperti kaidah tadi, fa idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Di waktu yang sempit tersebut dia terpilih menjadi 2 perkara yang baik. Perkara yang pertama salat 2 rakaat baik, dan perkara salat berjamaah fajr di masjid adalah perkara yang baik. Maka mana yang didahulukan? Didahulukan yuqaddimul a'la minal masalih. Mana yang hukumnya wajib didahulukan dari yang sunnah. Mana yang perkaranya lebih besar di sisi Allah, maka didahulukan daripada yang perkara-perkara yang sekunder. Maka begitupun permasalahannya di sini, di mana orang tersebut dalam masuk waktu isya, di situ ada kebaikan-kebaikan yang harus dia lakukan. Pertama, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan yang kedua, pada waktu sholat isya itu sunnahnya juga diakhirkan di masjid. Maka dia memilih mana yang terbaik, mana yang lebih mulia. Maka kita katakan sholat isya berjamaah hukumnya apa? Wajib. Mana dalilnya? Banyak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun dari Al-Quran, seperti insyaallah antum bisa murajaah di surat An-Nisa ayat 102, di mana Rabbuna Azza wa Jal membicarakan di sana tentang hukum dan syariatnya salat khauf, salat dalam peperangan. Di sini menjadi pendalilan bahwa wajibnya salat berjamaah meskipun dalam keadaan peperangan. Dikarenakan dalam keadaan genting dan peperangan, kalau memang salat jamaah tidak diwajibkan, maka setiap orang bisa salat dalam kemah-kemah mereka, terjauh daripada sniper, terjauh daripada tipu daya musuh dalam memerangi mereka. Maka adapun dalil di hadis ma'ruf seperti datang di muttafaq alaih dari Abi Hurairah, di mana Nabi Muhammad SAW berkata, laqad hamamtu an amura bis salah fatuqama summa ukhalifa ila manazili qaumin la yashhaduna as-salat fa ahriqa alaihi buyutahum. Maka di dalam hadis ini yang tegas, Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui bahwa ada di antara kaum muslimin dari para sahabatnya yang tidak salat berjamaah, baik dia itu sakit, itu dapat udzur, ataupun capek, ataupun musafir, ataupun di antara mereka ada kaum munafikin, yang mana kaum munafikin di sini mereka malas untuk melaksanakan salat fajr dan salat isya, dikarenakan mereka salat dalam keadaan tidak beriman, agar terbebas dari tuduhan munafik, sehingga mereka salat duhur, asar, maghrib karena kelihatan. Namun malam seperti salat isya yang diakhirkan terutama, ataupun salatul fajr, mereka karena tidak beriman dan tidak menyatakan pada dirinya akan mendapat pahala, sehingga mereka malas. Maka Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui ada beberapa dari kaum muslimin ataupun munafikin yang tidak melaksanakan salat berjamaah, dia berkata kepada para sahabat, aku berniat, bahkan hamamtu, yakni
sangat menginginkan suatu hari di saat datang salat berjamaah, aku mewakilkan menggantikan imam dan aku keluar dan membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah mereka yang mukhalafah ataupun menyelisihi untuk salat berkesendirian di rumah, tidak ikut salat berjamaah. Ini menjadi dalil bahwa salat berjamaah wajib. Dan di dalil hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Abu Hurairah, datang kepada Nabi Muhammad SAW rajul a'ma, orang yang buta, yang mana orang yang buta ini datang menyatakan tentang dirinya buta dan tidak mempunyai orang yang membawa dia ke masjid dan meminta udzur untuk salat di rumah sendirian. Maka berkata, "Ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Maka, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai orang yang membawa aku kepada masjid. Maka dia minta an yurakhkhasa lahu fayusalli fi baitihi. Maka dia meminta agar Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah ataupun license untuk salat sendiri di rumah. Maka apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW? Hal tasma'un nida bis salah? Apakah kamu mendengar suara azan untuk salat berjamaah? Faqala na'am. Dijawab tentu. Maka berkata Rasulullah SAW, fa'ajib. Maka jawablah salat tersebut, adzan tersebut dengan salat berjamaah di masjid. Ini menandakan bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Dikarenakan orang yang buta saja dan dia dekat dengan masjid, dikarenakan saat ditanya apakah kamu mendengar suara azan di masjid Nabi ini, dijawab tentu. Kalau begitu jawablah, menandakan bahwa orang ini dekat. Meskipun dekat dan dia buta, maka wajib untuk mendatangi salat berjamaah. Maka dari ini semua kita menyatakan bahwa salat berjamaah, salat Isya itu adalah wajib. Maka bagi orang ini, di saat masuk waktu salat Isya, terkumpul padanya kesibukan ataupun dua amal-amal saleh. Yang pertama, dia melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid. Dan yang kedua, disunahkan untuk diakhirkan. Maka kita katakan kepada orang tersebut, jika dia mempunyai kelompok masjid lain di mana di dalamnya ada taklim dan sebagainya, dan kelompok itu bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah dan tidak ada muskilah dengan masjid yang lainnya, maka ikut azan seperti masjid lain, tetapi untuk sholat dimatikan mikrofon dan sholat berjamaah mungkin jam 10 ataupun jam 11 tidak apa-apa. Tetapi jika dia tidak mempunyai jamaah, dia hanya sekedar seseorang di rumah, kemudian karena masjid-masjid lain tidak mengakhirkan waktu sholat Isya, maka dia sholat di rumah, maka ini hukumnya haram. Sehingga mana yang lebih baik? Yang lebih baik bagi orang yang sendirian ini untuk ikut sholat berjamaah yang hukumnya wajib dan meninggalkan sunnah yang diakhirkan karena dia kesendirian. Namun jika kita lihat, alhamdulillah, di institut ma'had kita, di Darul Hadits Damaj dan ma'had-ma'had yang lain ahli sunnah yang ada di Yaman ini, seperti kita lihat juga setiap Kamis Jum'ah saya tinggal di Damar, di tempat Syekh Utsman As-Salimi, maka durus, dan begitupun di Damaj, di tempatnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i dan sekarang oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Maka di seluruh tempat-tempat marakiz ilm, terutama ahli sunnah, mereka di waktu salat maghrib mengakhirkan Isya sampai jam 8.30, sampai bahkan jam 9 kalau memang banyak pertanyaan dan fatwa-fatwa. Kemudian kita salat berjamaah sama jam 9. Dan ini di sini terkumpul semuanya. Salat berjamaah wajib. Dan bisa dijadikan kewajiban tersebut diakhirkan juga mendapat sunnah dan bersama-sama dalam salat berjamaah. Maka jika si orang tersebut memiliki jamaah, maka tidak apa-apa diakhirkan dan salat berjamaah. Tetapi jika orang tersebut berkesendirian, maka tidak boleh meninggalkan jamaah karena hukumnya wajib untuk mendahulukan sunnah. Karena al-qaidah al-fiqhiyah seperti yang kita sebutkan tadi, fa idza tazahama adadul masalih yuqaddimul a'la minal masalih. Maka jika
terkumpul di antaranya ada yang sunnah dan ada yang wajib, maka diputuskanlah yang sunnah-sunnah dan didahulukan yang wajib. Wallahu a'lam. Adapun soal yang setelahnya dari Ibnu Fulan yang menanyakan tentang bapaknya yang mempunyai alat-alat kesyirikan seperti keris dan batu, dan dia juga mempercayai tentang ilmu gaib dan meyakini juga dalam jual beli tersebut bahwa alat-alat yang ada seperti keris dan batu-batu jimat dan sebagainya itu memberikan rezeki kepadanya. Maka pertanyaannya, apakah ayah saya mati dalam keadaan kesyirikan? Karena dia telah mati sekarang, telah meninggal sekarang 4 tahun yang lalu. Dan yang kedua, apakah alat-alat tersebut dibuang atau tidak? Maka kita jawab dengan izin Allah, permasalahan seperti ini kita lihat dari keumuman apa yang dilakukan oleh si bapak tersebut. Maka melihat dari keumuman perbuatan yang dilakukan oleh bapak tersebut, maka kita katakan bahwa perbuatan si bapak tersebut tidak syak dan tidak ragu lagi adalah perbuatan kesyirikan. Karena sama seperti hakikatnya keyakinan kaum musyrik Quraisy di zaman Nabi Muhammad SAW yang dikafirkan dan diperangi di perang Badar dan Uhud, di mana mereka juga meyakini sesembahan-sesembahan mereka yang berupa benda mati, patung-patung dan sebagainya, baik yang bernama seperti Latta, Uzza, Manat dan Hubal, ataupun yang tidak mempunyai nama, baik yang ada di Ka'bah di dalamnya ataupun yang di luar Ka'bah. Maka semuanya ini mereka yakini benda-benda tersebut memberikan manfaat, memberikan rizki, memberikan hujan, menurunkan hujan dan sebagainya, dan bahkan memberikan madarat. Jika kita tidak berkurban kepadanya, tidak berdoa kepadanya, akan diberikan kemelaratan, akan diberikan kekeringan, tidak ada hujan dan dihilangkan rizki dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Allah menyatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa penyembahan-penyembahan berhala tersebut yang tidak ada madaratnya dan tidak bermanfaat bagi kalian wahai kaum musyrikin, janganlah kalian berdoa kepada benda-benda tersebut. Maka jika kalian melaksanakan doa kepada benda-benda yang mati yang tidak bisa memiliki manfaat dan tidak bisa memadaratkan kepada orang yang tidak melaksanakan peribadatan kepadanya, fa innaka minadh dhalimin, maka kalian ataupun kamu adalah termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, beribadah kepada selain Allah. Maka ini yang menjadi poin pendalilan kita melihat secara umum bahwa bapak tersebut sama seperti kaum kufar Quraisy, meskipun misalnya dalam keadaan Islam tetapi melaksanakan peribadatan seperti itu dan keyakinan dan akidah seperti itu, berarti dia meyakini tentang makhluk gaib yang ada di dalamnya, ataupun syaitan, ataupun meyakini wali-wali ataupun para malaikat ataupun nabi-nabi yang bersemayam di alat-alat tersebut, baik jimat ataupun batu-batu akik ataupun keris-keris dan sebagainya. Dan juga disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Ibnu Amir bahwa jimat-jimat yang digantung di rumah ataupun dipakaikan, dikalungkan, yang diyakini bahwa ini adalah penolak bala dan pembawa rizki, itu juga termasuk kesyirikan. Seperti hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu malam atau pada suatu hari membaiat sekitar 10 orang. Dibaiat 9 orang dan sisa 1 orang tidak dibaiat. Maka semua yang dibaiat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bayata tis'ah wa tarakta hadza." Kamu sekarang membaiat kami semuanya 9 dan tinggal 1. Kenapa tidak dibaiat? Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Inna alaihi tamimah. Pada orang tersebut masih ada jimat-jimat yang dipakaikan, dikalungkan. Fa'adkhala yadahu faqata'aha fabaya'hu. Maka diputuskanlah oleh Nabi Muhammad SAW jimat tersebut yang terkalung di lehernya.
Kemudian setelah terputus, maka dibaiatlah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berkata, dan ini yang menjadi pendalilan bagi kita, man 'allaqa tamimata faqad asyraka. Maka barang siapa yang mempunyai jimat-jimat yang digantungkan di leher, di tempat-tempat tertentu, di rumah ataupun di warung-warung mereka, di toko-toko mereka agar menjadi sumber rezeki dan sebagainya, maka keyakinan seperti ini berarti dia itu telah kufur kepada Allah. Adapun hadis yang kita sebutkan dari Uqbah Ibn Amir ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Maka dari hadis ini kita jawab pertanyaan yang pertama dan juga pertanyaan kedua. Di mana pertanyaan kedua ditanyakan apa yang kita lakukan dengan alat-alat kesyirikan tersebut. Maka kita nasihati seperti apa yang dibuat Nabi Muhammad SAW bagi orang yang menggantungkan jimat. Dipatahkan, dirusak, diambil dari lehernya dan dirusak. Begitupun di sini dari alat-alat kesyirikan yang ada seperti keris kecil, batu akik yang diyakini membawa rezeki, digantung di rumah dan sebagainya, ataupun disimpan di tempat-tempat yang tersembunyi, maka dikumpulkan lalu dibakar ataupun dibuang agar beberapa orang yang lain tidak bisa mengambil manfaat yang ada. Adapun masalah kekhususan bahwa apakah ayah saya di sini mati dalam keadaan kesyirikan, maka dalam permasalahan ini kita tidak bisa menentukan fulan masuk kepada surga ataupun fulan masuk kepada neraka, dikarenakan kami dan kita tidak mengetahui apakah dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ataupun dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak mendapatinya seperti itu, kecuali kalau memang bisa kita katakan fulan di neraka dan fulan mati dalam keadaan kesyirikan, memang datang dalil dari Allah dan Rasulnya tentang permasalahan ta'yin, tentang permasalahan penyebutan individu fulan di neraka, fulan di surga, itu bisa kita sekarang sebutkan juga. Seperti contohnya pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dan Abu Talib. Maka Abu Lahab di saat dia masih hidup sudah dikatakan di dalam surat Al-Lahab bahwa dia adalah akan mati dalam keadaan kekufuran dan mati dalam keadaan kesyirikan dan akan dimasukkan ke api neraka. Allah menyatakan di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Bahwa pada saat hidupnya Abi Lahab, Allah telah mencercanya. Celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah semua yang dia perbelanjakan dan dia kerjakan dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan apa-apa yang dia miliki dari harta dan anak-anaknya dan susunan keluarga yang besar dari kelompok Quraisy itu tidak bermanfaat hari kiamat. Saya selanaran dzata lahab, karena Allah akan memasukkan kepada api neraka yang kekal di dalamnya. Ini menjadi poin bahwa Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Maka kita boleh katakan Abu Lahab di mana? Di api neraka. Begitupun pamannya Nabi yang kisahnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Musayyib ibni Hazn. Lama hadarat Abu Talib al-wafah, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka di saat sakaratul maut Abu Talib ini, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kalimat tauhid, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang ada di sebelahnya mengatakan, atarghabu an millata Abdul Muttalib, apakah kamu ingin meninggalkan kami wahai Abu Talib, meninggalkan agama-agama kami, penyembahan kepada Lata, Uzza, Manat dan Hubal, agamanya Abdul Muttalib. Maka diulangi dakwah Nabi dan diulangi juga dakwah Abu Jahal ini, yang mana akhirnya Abu Talib mati walam yarda an yaqul la ilaha illallah, mati dalam keadaan kekufuran dan tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini kita katakan bahwa Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Dan apakah dia di neraka? Naam, di pelajaran yang lalu kita sebutkan bahwa inna ahwana adaban yaumul qiyamah Abu Talib, bahwa sekecil-kecilnya adab yang diberikan oleh kaum kufar, kaum musyrikin adalah Abu Talib. Di mana dia itu? Di api neraka, fi dhahdahi minan nar, tetapi apa? Yantailu bina'lain minan nar, yugla minhu dimaguh. Maka dia itu akan memakai
sendal dari api neraka menggelagap otaknya. Maka kesimpulannya tentang permasalahan apakah bapak saya di neraka atau tidak, kita jawab wallahu a'lam, kita tidak mengetahui ilmu yang gaib. Tetapi dari amal-amal secara umum, amalannya sama seperti kaum musyrikin. Maka kita cukupkan di sini. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.